Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Di video kali ini, kami akan membahas tentang pemahaman sebagai capaian dalam UBD. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Chelsea Afiah Rahmanika, Dede Rohmatin Fauziah, Jody Hartantio, Pramuja Pangestu, dan Linda Savitri Indriani. Oke, di sini ada 6 aspek pemahaman UBD atau Understanding by Design, yaitu ada menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, memiliki perspektif, berempati, sama pengetahuan diri. Nah, selanjutnya kelompok kami itu akan memberikan contoh konkret bagaimana peserta didik itu telah memiliki pemahaman mendalam berdasarkan aspek-aspek tersebut. Oke, yang pertama ada menjelaskan. Nah, jika peserta didik itu benar-benar memahami materi, benar-benar mengerti terhadap materi, maka peserta didik itu dapat menjelaskan baik itu konsep, prinsip, ataupun proses itu dengan kata-katanya sendiri, bisa mengejarkan kepada temannya yang lain, bisa mengoreksi atau membenarkan jawaban temannya, serta bisa menunjukkan alasan dibalik penjelasannya begitu. Adapun contoh konkretnya yaitu misalnya pada materi pengaruh kebersihan terhadap kesehatan tubuh. Nah, peserta didik itu dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana kondisi lingkungan itu dapat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Nah, juga peserta didik selain itu dapat memberikan contoh nih bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan begitu. Selanjutnya pada materi bilangan cacah sampai 100. Peserta didik yang memahami itu dapat mengoreksi misalnya cara menulis bilangan yang benar begitu. Misalnya ketika peserta didik melihat temannya itu menulis bilangan 1 itu ada topiknya gitu di atasnya, di bawahnya ada garisnya. Lalu peserta didik tersebut akan mengoreksi, temanku menulis bilangan 1 itu hanya 1 garis lurus saja, tidak ada topiknya, misalnya begitu. Yang selanjutnya adalah kemampuan menafsirkan. Ya. Jadi menafsirkan di sini adalah di mana peserta didik dikatakan telah memahami satu masalah belajar atau suatu topik pembelajaran. Apabila peserta didik dapat menafsirkan dengan menceritakan masalahnya dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide, pandangan-pandangan beliau, pandangan-pandangan peserta didik sendiri terhadap suatu masalah, kemudian mengkonstruksi objek sesuai dengan pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Itu adalah kemampuan menafsirkan, jadi menginterpretasi sebuah pengetahuan. Contoh konkretnya bagaimana? Setelah peserta didik ya, ini belajar tentang pencemaran lingkungan, beropini tentang definisi pencemaran lingkungan dan wujud pencemaran lingkungan. Selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk menafsirkan lebih dalam makna dari pencemaran lingkungan tersebut ya, seperti dengan pancingan pertanyaan berikut ya. Apa saja yang menyebabkan pencemaran lingkungan? Nah, kemudian siapa yang melakukan pencemaran lingkungan? Bagaimana dampak dari pencemaran lingkungan? Bagaimana cara mencegah pencemaran lingkungan? Nah, menurut peserta didik itu sendiri ya. Nah, kemudian apabila mereka sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang keempat pertanyaan ini, maka mereka sudah bisa menafsirkan apa itu pencemaran lingkungan. Seperti itu. Jadi mereka sudah bisa menginterpretasikan bahwa yang menjaga lingkungan itu seperti apa, yang merusak lingkungan itu seperti apa, sehingga setelah seperti itu mereka tahu bagaimana cara menjaga lingkungan seperti itu. Sekian penjelasan dari menafsirkan. Terima kasih. Selanjutnya ada menerapkan. Nah, jika peserta didik itu benar-benar memahami materi, maka mereka itu dapat menerapkan yang mereka telah pahami itu secara efektif. Mereka dapat mengadaptasi serta menggunakan apa yang telah mereka ketahui, apa yang telah mereka pahami
ke dalam konteks yang berbeda, ke dalam konteks yang baru, yang bahkan lebih kompleks begitu. Contoh konkretnya misalnya pada materi kebersihan lingkungan terhadap kesehatan tubuh manusia gitu. Nah, peserta didik itu kalau sudah memahami, contohnya bisa membuat poster tuh, membuat poster tentang menjaga kebersihan lingkungan gitu, kemudian ditempel di kelas-kelasnya. Itu sebagai himbauan untuk teman-temannya menjaga kebersihan begitu. Selanjutnya peserta didik juga telah memahami nih bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting, maka mereka itu akan melaksanakan piket kelas misalnya untuk menjaga kebersihan lingkungan kelasnya. Selanjutnya contoh yang berbeda misalnya pada materi bilangan cacah sampai 100. Nah, jika peserta didik ini telah memahami, maka misalnya ada bilangan 0. Nah, maka mereka itu tidak lagi menyebut bilangan 0 sebagai kosong, tetapi sebagai 0 begitu. Ataupun misalnya karena ini bilangan cacah sampai 100 ada di fase A, misalnya mereka itu diminta tolong oleh gurunya, tolong bagikan, misalnya ada permen 10, tolong dibagikan kepada 2 orang, masing-masing mendapat 5 permen misalnya. Mereka tahu tuh bilangan 5 itu jumlahnya berapa, misalnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang aspek yang berikutnya, yaitu memiliki perspektif. Jadi peserta didik dikatakan telah memiliki perspektif apabila peserta didik memiliki sudut pandang secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi, teori, maupun prosedur belajar, serta menemukan penyelesaian dari suatu permasalahan dengan cara yang lebih kreatif dari sebelumnya. Jadi diharapkan setiap peserta didik ini memiliki perspektif yang berbeda-beda untuk menyelesaikan suatu permasalahan pada mata pelajaran tertentu. Dengan banyaknya sudut pandang yang ada pada peserta didik, maka akan mendapatkan prosedur atau langkah-langkah yang lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan pada mata pelajaran tersebut. Di sini saya menyediakan contohnya, yaitu jika siswa sudah memiliki perspektif, maka siswa sudah mampu memahami dan menyelesaikan masalah dari sudut pandang dirinya sendiri. Maka dia mampu menghubungkan dua persamaan fisika, misalnya pada soal materi usaha atau W. Namun yang diketahui hanya mas benda, perpindahan, dan percepatan. Maka siswa mampu menentukan langkah atau prosedur bahwa untuk mencari W sama dengan F dikali S, maka siswa harus mencari F terlebih dahulu menggunakan rumus F sama dengan M dikali A. Siswa mampu menggabungkan persamaan menjadi W sama dengan M dikali A dikali S. Bisa kita lihat dari contoh tersebut bahwa setiap siswa ingin memilih langkah yang lebih mudah pastinya. Dan di sini sedia dua opsi langkah yang disediakan. Dan itu tergantung perspektif siswa tersebut dalam memilihnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu ada empati. Nah, empati di sini itu diartikan sebagai suatu kemampuan untuk bisa merasakan atau memahami perasaan orang lain. Nah, misalnya dengan bermain peran. Nah, dengan bermain peran, orang akan merasakan emosinya secara langsung, kemudian dapat menganalisis, serta dapat menasihati sesamanya. Nah, dengan adanya rasa empati ini, dapat memberikan secara sensitif berdasarkan pengalaman langsung. Jadi dengan adanya empati ini itu seseorang itu dapat memahami bagaimana perasaan dia jika ada pada posisi itu. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat dari adanya empati. Yang pertama yaitu dapat menumbuhkan rasa cinta pada sesama, kemudian dapat membuat diri kita itu lebih bersyukur, kemudian dapat disukai atau dicintai oleh orang-orang sekitar, dan yang terakhir yaitu dapat menjauhkan diri kita dari sikap egois. Nah, selanjutnya di sini itu ada contoh konkret mengenai rasa mengenai empati. Nah, siswa di sini itu dapat berempati pada misalnya pada pembelajaran IPAS dalam topik makhluk hidup dan lingkungannya. Sebagai bukti siswa itu telah memahami misalnya dengan guru itu menjelaskan atau membawa gambar mengenai makhluk hidup. Nah, mengenai makhluk hidup dan lingkungannya, kemudian guru juga dapat
menunjukkan berbagai habitat alami dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Nah, setelah guru itu memperkenalkan berbagai habitat makhluk hidup, kemudian guru juga dapat meminta siswa untuk memikirkan bagaimana perasaan makhluk hidup itu jika tempat habitat mereka itu dirusak atau terancam atau terganggu. Dengan begitu para peserta didik itu akan merasakan bagaimana perasaan seekor burung yang tempat tinggalnya itu dihancurkan atau dialih-lahankan menjadi pertanian. Nah, dengan begitu guru juga dapat mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai bagaimana langkah-langkah untuk mereka ambil untuk melindungi habitat alami dari makhluk itu. Kemudian misalnya guru dapat memberikan contoh dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian mengurangi limbah plastik, dan atau guru juga dapat mencontohkan dengan menanam pohon kembali agar dapat mengembalikan habitat hewan yang terancam tadi. Nah, dengan latihan ini itu siswa itu akan belajar untuk memahami bahwa makhluk hidup juga memiliki kebutuhan dan perasaan yang perlu dihargai, serta dengan memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan alami, peserta didik juga akan membantu mengembangkan rasa empati mereka itu mengenai tanggung jawab sosial terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitar mereka. Oke, pada kesempatan ini saya ingin membahas salah satu dari keenam pemahaman dalam UBD, yaitu memiliki pemahaman diri. Nah, pemahaman diri ini dalam konteks pembelajaran adalah tentang seberapa dalam siswa mengenal dirinya sebagai pembelajar. Nah, ini mencakup pengetahuan tentang kekuatannya, kelemahannya, minat, dan gaya belajarnya. Nah, ketika siswa memahami dirinya sendiri dengan baik, siswa itu mampu atau memiliki landasan yang kuat untuk merencanakan, untuk mengelola, dan meningkatkan proses pembelajarannya. Nah, mengapa pemahaman diri ini penting? Pertama-tama, ketika siswa mengetahui kekuatan dan kelemahannya, siswa itu dapat mengidentifikasi di area mana ia perlu berkembang atau di area mana ia perlu fokus untuk mengembangkan dirinya. Nah, ini memungkinkan siswa untuk menyesuaikan strategi belajarnya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya, pemahaman diri ini membantu siswa menemukan minatnya, yang mana bisa menjadi motivasi yang kuat dalam pembelajaran. Dan yang tak kalah penting, dengan mengetahui gaya belajar siswa, siswa itu dapat memiliki metode belajar yang paling efektif bagi dirinya. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa memiliki pemahaman diri. Salah satunya adalah dengan melakukan refleksi. Refleksi terhadap pengalaman pembelajarannya. Dengan menuliskan atau menyampaikan refleksi tentang apa yang telah dipelajari, siswa itu mampu mengevaluasi pemahaman tentang materi tersebut. Selain itu, siswa juga bisa berdiskusi dengan guru atau rekan sekelas untuk mendapatkan pemahaman yang baru atau pemahaman yang lebih utuh. Nah, dalam sebuah contoh konkretnya, yaitu ketika proses pembelajaran akan berakhir, siswa itu menuliskan refleksi diri tentang pemahaman yang belum dia kuasai dan bertanya kepada guru mengenai pemahaman tersebut untuk tindak lanjutnya. Nah, dengan cara ini siswa itu tidak hanya meningkatkan pemahamannya, tetapi juga memperkuat hubungan kolaboratif dalam lingkungan belajar. Jadi dari diskusi kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa dalam aspek pemahaman dalam UPD ini merupakan upaya agar siswa dapat memiliki suatu pemahaman yang utuh mengenai materi dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.